Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin memaparkan sedikit materi pembelajaran bahasa Arab kelas 7 Madrasah Sanawiyah tentang tema at-ta'aruf. Baik, sebelum memulai proses pembelajaran pada suatu pokok pembahasan, maka guru hendaknya memperhatikan KI dan KD serta unsur gramatikal dari pokok bahasan tema tersebut. Tema kita ini tema at-ta'aruf, tema yang pertama pada kelas 7 MTS ya. Di tema ini mencangkup aspek keterampilannya yaitu istima, kalam, kiroah, wa kitabah. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang KD3 dan KD4 ya. Bahwa KD3 ini yang pertama memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, makna, gramatikal dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf. Nah, yang melibatkan tindak tutur memperkenalkan asal negara atau daerah dengan menggunakan kata tanya. Kata tanyanya itu ya aina, hal, wamin. Lalu yang kedua ini untuk KD3 menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikalnya. Jadi susunan gramatikalnya ini terdiri dari al-mubtada, domir, wa khobar. Seperti itu. Lalu di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai KD4. Yang pertama ini, siswa mampu mendemonstrasikan tindak tutur memperkenalkan diri kepada orang lain dengan menanyakan asal daerah atau negara dengan tanda tanya, yaitu hal, min, aina, baik secara lisan maupun tulisan. Lalu yang kedua ini menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf. Lalu siswa ini memperhatikan juga bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikalnya, yaitu al-mubtada, domir mufrad, wa khobar. Baik, di sini yang pertama itu saya ingin menjelaskan tentang maharotil istima. Maharotul istima ini yaitu proses yang dilakukan secara sengaja dan terencana untuk melatih siswa agar dapat mengenal bunyi ucapan, kemudian memahami makna ucapan, dan memahami pesan dengan bahasa Arab. Lalu saya di sini ingin menjelaskan teknik materi maharotul istima. Yang pertama itu undur wastami summa a'id. Di sini guru menjelaskan di sini guru menyediakan gambar ya, menyediakan gambar dengan tema tentang at-ta'aruf yang mengilustrasikan isi teks atau paragraf yang akan diperdengarkan. Seperti itu. Lalu yang kedua ini undur wastami summa ajib. Nah, di sini untuk membantu pemahaman siswa terhadap paragraf yang telah didengar, maka guru harus menyediakan gambar untuk sebagai alat bantunya. Seperti itu. Lalu yang ketiga ini unzur wastami summa ikhtar ansaba jawabin. Nah, di sini itu murid mampu memilih jawaban yang tepat untuk mengisi teks apa yang telah didengar hiwar tentang tema at-ta'aruf. Seperti itu. Lalu di sini juga al-maharotil istima, murid harus konsentrasi ya, karena jika salah dalam pendengarannya maka nanti salah juga dalam penulisan, pemahaman, dan pengucapan. Lalu yang kedua ini yaitu maharotil kalam atau kemahiran dalam berbicara. Nah,
Kemahiran dalam berbicara ini merupakan hal penting dalam pembelajaran bahasa Arab dan mesti dikuasai, pastinya harus dikuasai untuk pembelajaran bahasa Arab karena ia berada di posisi kedua setelah maharotil istima. Seperti itu. Adapun teknik maharotil kalam, yang pertama itu siswa mampu menggunakan kosakata yang tepat untuk latihan hiwar dengan tema tentang at-ta'aruf. Kemudian yang kedua, menggunakan ungkapan yang sesuai dengan situasi kondisi. Misalnya seperti ahlan wa sahlan, maka jawabnya ahlan bik. Seperti itu. Yang ketiga, melakukan percakapan sederhana dengan bahasa yang tepat atau yang baik. Contohnya seperti min aina anti ya Aisyah, jawabnya ana min faslin. Seperti itu. Kemudian yang keempat, siswa mampu mengekspresikan gagasan secara lisan dengan menggunakan pola kalimat yang benar. Kemudian yang terakhir ini, siswa mampu membedakan bunyi huruf Arab yang berkaitan dengan mahrojnya, seperti miknasatun dengan miklamatun. Nah, di sini itu miknasatun menggunakan huruf kaf, kemudian miklamatun menggunakan huruf qaf. Dan yang ketiga ini maharotil qiraah atau kemahiran dalam membaca. Nah, proses pembelajaran maharotil qiraah dapat membaca bahasa Arab dengan baik disertai dengan pemahaman dan mampu menangkap makna secara langsung dari sebuah teks atau paragraf. Seperti itu. Adapun teknik maharotil qiraah, yang pertama ini siswa mampu memahami makna yang berbeda untuk makna yang sama. Yang kedua, siswa mampu memahami makna yang berbeda dalam satu kata. Kemudian yang ketiga, siswa mampu membaca sebuah teks dengan suara nyaring. Lalu yang keempat ini, siswa mampu membaca teks dengan lancar. Dan yang terakhir, siswa mampu memahami perubahan makna sesuai perubahan struktur kalimat. Yang terakhir ini ada maharotil kitabah atau kemahiran dalam menulis. Nah, ini adalah proses pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama itu kan istima, kalam, qiraah, dan terakhir kitabah. Nah, di sini itu siswa mampu menulis bahasa Arab dengan baik, ya. Lalu adapun teknik maharotil kitabah. Yang pertama ini siswa mampu menulis teks dengan metode membaca atau imla. Ya. Kemudian yang kedua ini siswa mampu menulis paragraf sederhana dengan tema at-ta'aruf. Seperti itu. Yang ketiga, siswa mampu membuat hiwar dengan tema at-ta'aruf. Paragraf dengan hiwar itu berbeda ya. Lalu yang keempat ini, siswa mampu merangkum topik sederhana setelah ia membaca pelajaran. Gitu. Kemudian yang terakhir ini, siswa mampu menerjemahkan ide-ide tertulis dengan menggunakan tata bahasa yang baik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.